Wow, spesial sekali. Halo Mas. Oh, harus semangat kita nih. Silakan bisa langsung menempati tempat duduknya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Anang. Waduh, kayak beda ya. Seger banget nih Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Baru pulang dari Jawa Timur. Baru tadi malam nyampe. Waduh, istirahatnya cukup Mas? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Oke. Mas Atta di sana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Alhamdulillah lagi ceria-cerianya, lagi semangat-semangatnya. Pokoknya semangat terus. Harus dong ya, tepuk tangan buat Mas Anang dan juga Anta dong pastinya dong ya. Wow, Mas Anang, nih tentunya sama Brian, kita pengen di hari ini kita bersama-sama rekan-rekan media untuk melakukan digital press conference ya Mas ya. Yes. Kita pengen tahu nih Mas, untuk single terbaru dari Mas Anang dan juga Atta yang sepertinya nih benar-benar beda sekali nih. Bisa Ya, coba? ini kebetulan saya punya mantu yang luar biasa, jadi ini keberuntungan saya sih sebetulnya. Iya, Atta waktu itu nawarin lagu, tapi aku punya lagu. Ya, saya nggak expect, karena aku tahu Atta yang ngarang lagunya aku tahu pasti rap apa gitu ya. Terus saya mau bikin nawarin lagu aku mau kayak apa gitu, udah nggak expect lagu kayak. Pas aku dengerin lagunya, oh, bagus lagunya ya. Terus menariknya dia ngasih apa challenge sama aku, Pi kita nyanyi lagu Jawa ya. Wah, dalam sejarah aku berkarya di industri musik Indonesia udah 40 tahun. Tawaran ini langsung aku mau, karena memang aku nggak pernah menyanyikan lagu Jawa. Jadi ini satu kebetulan dan ya aku bilang disitulah aku tahu bahwa aku udah tua. Bahwa Atta bisa melihat bagaimana industri yang sekarang dan bagaimana industri musik akan datang, bahwa kekuatan lagu daerah itu sudah menjadi kekuatan tersendiri di industri musik Indonesia. Memang pernah terjadi zaman-zaman 2000 gitu ya. Beberapa lagu daerah bisa merajai tangga-tangga lagu. Tapi habis itu susah lagi. Baru kemarin setelah almarhum siapa itu yang nyanyi lagu Jawa pertama kali? Didi Kempot, kebetulan aku juga dekat dengan beliau. Disitulah memiliki tempat lagi di Hastana Musik Indonesia. Di sini memang tidak bisa kalau hanya Mas Didi Kempot, akhirnya banyak anak muda dan sekarang bisa merambah ya seorang YouTuber besar Indonesia kayak Atta pun tertarik. Ini sebuah hal yang cukup positif buat industri musik Indonesia pasti. Betul, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan buat Mas Anang dan luar biasa sekali. Jadi ini menjadi hal tantangan yang baru ya justru ya Mas ya. Menyanyikan lagu Jawa nih. Oke. Padahal Mas Anang sendiri aslinya dari Jember. Jawa, tapi memang lebih ke Madura ya. Oke. Keluarga aku orang Madura paling kental, tapi Jawa juga aku bisa, tapi Jawanya bukan Jawa kayak Jawa Tengah, Jawanya Jawa Timur, itu rada kasar Jawanya. Berbeda ya, caranya berbeda. Baik, oke. Aku pengen menanyakan sama Mas Atta nih. Mas Atta, sehat ya selalu ya? Sehat, lagi sehat, semangat-semangatnya sekali nih kayaknya ya? Semangat-semangatnya. Waduh, lagi ceria banget nih kayaknya Lagi ya. ceria, Oke. soalnya mau anak dua jadi harus makin semangat. Mau anak dua jadi harus makin apa ya, berkobar lagi. Waduh. Karena memang benar, istri anak itu penyemangat kita dalam berkarya. Kalau nggak ada tuh hidupnya lebih hampa lah, kita kayak masih ada mikir mainnya, ininya itu. Kalau kayak gini tuh kita lebih fokus jadinya. Segera nih yang belum kawin nih. Waduh, ini banyak yang kepanggil nih kayak Mas Anang ya. Oke, Mas Atta, pengen tanya nih. Kira-kira kalau misalkan dari kenapa mengajak Mas Anang atau Pipi untuk menyanyi bareng, itu kenapa alasannya? Jelas ya, saya punya mertua yang seorang legend, penyanyi legend Indonesia. Kalau tadi Pipi bilang beruntung ada kayak aku juga beruntung punya mertua kayak Pipi gitu ya. Karena memang apa ya, aku ini orangnya hobi banget denger musik. Cuman aku tuh bukan lahir basic dari keluarga yang bermusik. Jadi dengan dulu kan aku kayak mungkin kayak dari kecil nggak pernah diajarin gitu ya masuk ke sekolah musik atau apa gitu ya. Tapi tiba-tiba aku tuh secara langsung kayak Tuhan ngasih ekspres lah di musik. Karena tiba-tiba aku punya orang tua baru nih yang benar-benar ya bisa dibilang musisi semua gitu ya. Dari Bapak Pipi Anang, Bunda Santi, Mimi Kade, itu mereka bertiga kan musisi-musisi yang udah di lapangan gitu, yang udah jauh lebih duluan daripada aku gitu.
Tapi dengan adanya mereka, aku aja dalam hati kayaknya pelan-pelan aku harus, namanya keluarga itu kan saling apa ya, saling melengkapi. Jadi di sini aku juga amazed, Pipi itu tipikal orang yang mau belajar hal baru gitu ya, walaupun misalnya dari anak muda nggak kayak, oh aku ini udah lebih ngerti, kamu jangan sok tahu ya, aku lebih ngerti, kamu udah ini ikut aja kata nggak gitu. Tapi malah Pipi itu kayak beliau yang pengen menggali sesuatu yang baru, belajar yang baru, karena di industri musik yang sekarang ini kan bukan hanya musik yang kayak dulu di radio ya, sekarang bukan hanya juga dulu di TV, sekarang ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada segala macam sosmed yang kita tuh kalau bikin lagu harus mikir juga nanti kalau di TikTok orang bakal ngapain ya dengan lagu ini, di YouTube biar trending orang dengernya kayak apa ya. Jadi aku berpikir banyak hal lah di musik sekarang ini. Tapi kalau ditanya kenapa kepikir, selalu kepikir lah untuk collab sama Pipi, sama Bunda, sama Mimi, sama Arsi, sama iya Amora, karena aku punya adik-adik yang punya talent gitu ya. Jadi ketika aku memang orang yang lebih suka nge-produce sesuatu musik, suka bikin musik itu sama tim-timku di kantor, jadi punya semangat yang lebih. Ternyata penyanyi-penyanyinya ada di sekitarku nih gitu. Apalagi istriku itu dari awal sebelum nikah sampai habis nikah bisa dihitung tuh hampir semua lagunya Aurel tuh aku ikut bikinnya. Jadi seneng gitu. Aku punya istri juga, penyanyi nih, ya namanya bapaknya penyanyi ya. Jadi anaknya, ya itulah. Jadi kalau ditanya senengnya, jadi jawabannya panjang karena aku hidup di ekosistem yang sekarang semuanya itu suka musik, semuanya penyanyi, bahkan pelaku industri gitu. Luar biasa sekali ya, wow. Tepuk tangan dong Mas Hatta dong ya. Jadi memang berlatar belakang dari memang keluarga pemusik semua ya. Wah luar biasa sekali. Dan pastinya boleh sedikit nggak spill? Mungkin kita tahu di sini ada judulnya. Mungkin dari Mas sendiri bisa kasih tahu Mas judulnya dan artinya itu apa sih sebenarnya? Gak semuanya mungkin orang Jawa di sini ya. Artinya itu mulyomu mulyoku. Ya, mulyomu mulyoku itu artinya adalah bahagiamu bahagiaku. Jadi lagu ini bergerak di dua pengalaman ya. Pengalaman hidup itu kan gini loh. Kalau laki-lakinya, ini laki-laki ya. Hampir semua laki-laki, 80% kalau ketemu aku punya pengalaman ditinggalin cewek. Ya. Iya, ini ditinggalin cewek dari dia sebelum nikah maupun setelah menikah. Nah, kalau yang sebelum menikah banyak banget pengalaman-pengalaman aku dan teman-temanku dan timku kalau lagi galau atau kerjanya mulai gak fokus, kamu kenapa ditinggalin cewekmu ya? Ternyata tuh iya, sebegitu pengaruhnya perempuan itu dalam kehidupan laki-laki gitu ya. Jadi waktu aku sama timku ya, ada Faiz, ada Bebek, ada Akasa, aku udah bilang, aku nge-brief, aku mau bikin lagu gimana cowok-cowok ini ditinggalin cewek gitu. Jadi memang banyak, ada yang karena mereka belum sukses, ada karena mereka kalah duit sama orang lain, dia naik motor, lawannya misalnya saingannya naik mobil. Itu pengalaman dasar banyak banget masyarakat yang kayak gitu. Bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Tapi yang aku mau tekanin kan di video klipnya, dia ini seorang pria ini walaupun dia belum sukses tapi dia ini lagi berusaha. Jadi siapa yang deketin dia pas dari nol sama pas sudah sukses itu selalu berbeda kan. Makanya di lagu ini tuh kayak gitu. Tapi kalau di aku sama Pipi yang di posisi yang sekarang, mulyomu mulyoku ini adalah untuk kayak apa ya? Kan kita punya anak cewek, pasti kita harus melepaskan anak cewek kita. Kalau Pipi ada Aurel, ada Arsi, aku nanti ada Amina. Nggak tahu ya anak kedua aku ini cowok apa cewek, aku nggak tahu. Tapi kalau aku punya cewek lagi, aku berarti harus suatu hari harus mulyomu mulyoku juga, bahagiamu bahagiaku. Aku harus melepaskan dia untuk orang lain membahagiakan dia, gitu. Jadi lagu ini penuh makna dan ada artinya. Dan kenapa bahasa Jawa? Ya Amina itu punya darah Jawa. Jadi walaupun aku tuh Padang, Amina itu 50%-nya dia darahnya Jawa. Dari bapak E dan mama E. Gitu loh, dari bapak mamanya Aurel ini kan Jawa dua-duanya gitu. Walaupun Pipi di Jawa Madura. Jadi ke anak ini, Amina ini juga harus bisa mengerti kalau dia leluhurnya itu punya darah Jawa, ini kuat banget. Jadi mungkin dengan ini, dengan aku kenapa selalu nyentuh lagu Jawa, karena aku punya istri orang Jawa, karena punya anak juga punya darah Jawa. Jadi
pengen aja gitu berkarya dengan bahasa Jawa. Baik, justru berlatar belakang dari teman-teman sekitar ya mungkin pernah ditinggalkan ya. Betul. Bukan pengalaman pribadi juga ya. Dulu. Oh dulu. Jadi kalau mau menulis tuh kayak gampang. Oh gitu. Kayak langsung curhat gitu ya di kertas ya. Oh gitu. Sama didukung lagi sama rekan-rekan di sekitar gitu ya. Benar. Aku setuju sih karena memang mungkin namanya kehidupan ada yang datang ada yang pergi gitu ya. Betul sekali. Wow. Nah, Memang tapi lagu yang sukses dari banyak bilang bahwa gimana sih ngarang lagu? Ngarang lagu memang source-nya adalah yang didengar, dilihat, dirasakan. Ya. Tapi lagu yang sukses paling banyak adalah yang dia rasakan pada saat dia menciptakan. Itu pasti. Karena getarannya jauh lebih kuat. berdasarkan pengalaman experience sendiri Pengalaman Mas ya? sendiri itu jauh. Itu yang lebih kuat. Oke, baik. Nah, Mas Ana, aku pengen nanya Mas Ana nih. Kira-kira misalkan dari produksi rilis single ini untuk porsinya sendiri Pipi memberikan ruang besar sekali atau bagaimana? Aku membebaskan dia karena apapun pikiran dia jauh lebih luas daripada aku. Aku hanya memiliki kebijaksanaan saja, pengalaman. Karena pengalamanku yang sudah 40 tahun di industri musik dan ya di situ bedanya movementnya dengan jiwa Atta yang masih muda dan keingintahuannya tinggi dan waktu belajarnya dengan tenaganya cukup kuat. Ini pasti jauh dia lebih luas dalam pengkaryaan maupun bagaimana nanti memanage karya ini akan masuk ke dalam ke publik untuk disampaikan ke publik. Dia akan jauh lebih mengerti suasananya. Jadi aku bilang aku pasrahkan 100% biar dia yang memikirkan ini semuanya karena memang awalnya dari Atta. Nah, sempat trending juga nih di YouTube untuk single ini, ya kan? Karena benar-benar Masih berasa, trending. iya makanya ya, karena berasa banget ini lagunya tuh merasakan keterasaan kita semua nih ya kan, berdasarkan pengalaman percintaan atau kehidupan ya kan. Nah, kira-kira misalnya dari proses untuk produksi singlenya sendiri, itu aku dengar-dengar ada kerjasama Mas Atta sendiri yang ciptain. Iya, aku sama Faiz. Mas Faiz Randy Iya, ya. jadi aku Oke. tuh karena gini, aku ini basicnya nggak bisa main musik. Jadi aku butuh orang yang bisa main musik untuk aku nulis lirik, konsep atau nada gitu. Jadi itulah salah satu penyesalan ya buat aku tuh kenapa dulu aku nggak pernah belajar sama sekali. Ya memang dulu belajarnya itu cuma dagang guys. Jadi tapi ada plusnya. Sekarang kalau dagang jadi bisa produksi lagu. Kan ada orang mungkin bisa musik tapi nggak bisa nggak bisa memproduksinya. Jadi aku tuh menciptakan lagu tuh sama kayak berbisnis gitu. Gimana caranya memasarkannya, gimana campaign-campaignnya. Jadi berpikir sebagai pengusaha malah kalau lagi bikin lagu. Malah ini aku pertama kali kemarin lagi belajar bass nih gurunya di sini nih belakang tuh. Itu guru bassnya. Dia malah aku baru sekarang ini lagi belajarnya musik gitu. Karena kadang-kadang kalau ditanya juga teman-teman gimana bikin lagunya tanpa musik gitu ya. Aku itu nggak malu untuk nyobain lagu itu pakai type beat. Jadi kan banyak free type beat tuh ada jutaan ribuan ya di internet. Jadi type beat itu aku pinjem buat aku ngedadain lagu. Nah habis type beat itu nggak ada, habis sudah selesai lagunya type beat itu aku hapus, baru runut lagi bikin musiknya. Makanya aku butuh kadang ada produser musiknya juga. Nah enaknya kalau kalau kayak Pipi kan bisa semuanya gitu. Musik ini bisa, pianonya bisa, ininya bisa gitu. Jadi disitulah yang aku akan mengejar pelajarannya lagi. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat semangat dulu dong ya buat kita semua, rekan-rekan media. Waduh. Dan pastinya gini, kalau misalkan berarti sekaligus produser dan juga komposer juga, betul ya? Luar biasa. Ada kesulitan nggak? Mungkin basically Mas Atta ini orang Minang, punya bahasa sendiri ataupun ada aksen tersendiri. Oke. Minang. Nah sekarang beralih ke tanah Jawa mengikuti Pipi. Betul. Sebenarnya gini ya, aku tuh kalau dibilang Padang emang pasti kakek nenekku semua dari sana ya. Tapi aku tuh dibesarkan sama bapak ibuku tuh di Padang tuh nggak pernah, nggak pernah. Aku tuh di sana ke Padang itu diajak mungkin sama bapak ibuku mungkin baru sekali, mungkin ya itu juga kalau mungkin karena aku nggak ingat. Aku pernah kesana pun sama kakek nenekku dulu gitu. Jadi kalau ditanya aku pernah kesana dibesarkan di sana tuh nggak pernah gitu. Jadi aku selalu ngikut bapak ibuku waktu ke beliau merantau ke Jakarta. Aku sempat lahir di Riau di Dumai, tapi lebih banyak hidupku itu di Jakarta. Jadi kalau bahasa aku dekat ke Jawa tuh dekat gitu karena banyak orang Jawa di sekitarku gitu. Tapi gampang tuh Mas buat Enggak susah. Jadi aku ngerangkainya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nanti timku yang bantu-bantu semua translate ke bahasa Jawa.
Jadi dari bahasa Indonesia dulu, baru ke bahasa Jawa. Betul. Kenapa nggak kita baca nama Pipi nih? Langsung orang Jawanya nih. Malah gak enak nanyanya. Ya udah ntar tunggu lebih kayak Pi tunggu jadi aja. Oh gitu, nggak mau merepotkan kali, tapi pasti luar biasa sekali. Tapi mungkin suatu hari aku akan bisa juga kan bikin lagu bareng sama Pipi Iya, gitu kan. bisa. Misalnya atau lagu Pipi yang lama, misalnya Pipi Iya. kan punya lagu banyak. Misalnya ada yang aku suka, Pi aku pakai lagu Pipi ini tapi aku remake ya. Liriknya aku misalnya aku modif, musiknya aku modif. Jadi jadinya kayak berdua kan. Nah, mungkin aja itu terjadi karena katalognya Pipi itu ternyata banyak sekali. Mungkin Pipi mau nambahin Pi, atau aku pengen sedikit Pi. Untuk video klip sendiri, ini di Jember ya Pi? Ya, di klubnya di Kenapa Jember. Pi? Ya kebetulan aja, alhamdulillahnya kemarin pas pulang ke Jember, kebetulan Atta sama Aurel sama Amina mau ikut, karena kan juga Amina biar tahu asal usulnya. Kebetulan abang juga jarang dulu ke Jember, akhirnya Aurel udah 3,5 tahun nggak pulang ke Jember. Misalnya kan selalu pulang. Ini kemarin kebetulan kita mau bersama-sama, akhirnya kita ngomong sama abang kita di Jember untuk bikin video klip di sana. Ya alhamdulillah, dan aku bisa menampilkan lah suasana kota Jember gitu. Betul, tadi Suasananya betul. desa. Ya. Tadi udah teman-teman media semua udah Udah melihat lihat. bagaimana, udah lihat. Dan itu ada tokoh wanita, ada laki-laki di sana ya tadi ya, yang Mas Atta bilang bahwa emang belum sukses tapi selalu membahagiakan, berusaha membahagiakan. Berusaha membahagiakan dia menabung untuk sukses. iya betul. Tapi ya kadang tidak semua orang bisa menerima proses itu. Kebanyakan kan orang pengennya nggak mau proses, maunya Jadi sukses. Kadang padahal proses itu butuh progres bukan protes. Wow, karena proses itu butuh gimana tadi? Proses itu butuh progres progres. bukan protes. Oh, luar biasa itu dari Mas Atta ya. Oke, Mas Ana, mau nanya sedikit lagi nih. Kira-kira selama kolaborasi dengan Abang Atta, ada kesulitan atau kendala nggak selama prosesnya ini? alhamdulillah nggak ada ya, karena aku benar-benar gini, kalau kita bekerja tidak mengerti siapa yang pegang setir, itu akan berbahaya sebetulnya. Karena aku melihat bahwa ini setirnya Atta yang pegang dari awal, aku pasrah dengan dia. Apapun yang aku mengerti pun aku tidak akan jelaskan kalau abang nggak tanya. Kalau abang tanya, baru aku bisa jelasin. Selama abang nggak tanya, berarti abang bisa jalan terus. Karena aku bilang lagi bahwa daya pikirnya untuk lagu ini kemana, dia yang lebih paham akan dikemanakan. Kayak dia bikin video klip aja, malah aku nggak ekspektasi akan seperti ini gitu ya. Pikiranku akan dibawa ke urban sedikit, ternyata nggak ada urbannya. Aku bilang ternyata makna yang lain yang dibangkitkan sama Atta dalam mengisyaratkan isi lagu tersebut. Buat aku itu adalah hal yang daya jangkaunya berbeda. Tapi aku bilang Atta anak muda yang bisa merekayasa itu kemana, akan kemana, dan dia akan bicara tentang lagu ini ngapain, isi apa yang ingin disampaikan, dia yang paham. Jadi di situ aku melihat ada sebuah kelengkapan cerita dan proses yang tidak instan dari pembikinan karya ini. Makanya aku bilang ini bagus banget gitu. Memang enak juga lagunya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Abang Atta dan juga Mas Anang pastinya ya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.